Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ayyatuhal banat, kaifa halukun, hayyakunallah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu luang, masih memberikan kepada kita kesehatan ya di tengah wabah yang sedang marak saat ini ya. Yang membuat kita tidak bisa bertatap muka atau bertemu di kelas seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi ini juga patut kita syukuri. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan seperti ini masih memberikan kepada kita semangat untuk terus menuntut ilmu agama. Ya, terutama ilmu akidah ini. Ya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya akidah merupakan hal yang bahkan lebih dibutuhkan oleh seseorang melebihi dari makan dan minum mereka. Dan bahkan Nabi SAW sebagaimana yang sudah kita sebutkan mendakwahkan akidah selama 13 tahun di kota Makkah, dan itu terus berlanjut di kota Madinah. Ya anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai buah contoh ya hasil didikan Nabi SAW, ya contoh ketika akidah seseorang begitu kuat, yaitu bagaimana perjuangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Salah satunya adalah sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana ketika beliau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk murtad keluar dari Islam, akan tetapi karena akidah yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat, dia tetap teguh dalam Islamnya. Ya, bagaimana keluarga Yasir sampai mereka terbunuh, syahid pertama. Kemudian bagaimana para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu, sebagai contoh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak segan-segan menginfakkan hartanya, bahkan seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai buah dari akidah yang benar. Jadi apa akidah itu? Apa sih pengertian dari akidah? Ya, agar kita tidak bingung apa itu pengertian akidah. Ya, sebagaimana yang dituliskan oleh penulis di sini, yang dinamakan dengan akidah adalah akidah merupakan masalah keimanan. Ya, masalah keimanan, kepercayaan dan pembenaran hati terhadap sesuatu. Inilah yang dinamakan akidah. Jadi ketika seseorang meyakini segala sesuatu, maka dia mempunyai tujuan untuk melakukan hal yang ingin dia lakukan. Sebagai contoh, misalkan orang ingin jalan menuju satu tempat, maka dia akan sampai kepada tujuannya tersebut. Akan tapi ketika dia berjalan tanpa tujuan, maka sampai kapan dia akan berjalan? Dan di sini penulis atau penerjemah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan jika kepercayaan seseorang pada tokoh masyarakat ya sudah demikian kuat, maka ia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tokoh tersebut, karena ia sudah percaya, karena hatinya sudah takluk dan benar. Ya, ketika seseorang percaya kepada seorang tokoh, apapun yang dikatakan oleh tokoh tersebut, maka dia akan mempercayainya 100%, tidak akan mempertanyakannya kenapa begini dan kenapa begitu. Itu menunjukkan kuatnya keyakinan seorang, kepercayaannya. Maka ketika akidah seorang benar, ya kepercayaan seorang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia jalankan tanpa dia bertanya-tanya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya salat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya puasa? Dia tidak akan menanyakan hal seperti itu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk berinfak? Dia tidak akan mempertanyakannya, karena dia sudah yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendatangkan
kebaikan bagi dirinya, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang, apapun yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam larang, pasti akan menimbulkan kemudorotan, kecelakaan kepada dirinya dan sekitarnya. Ini ketika akidah seorang tertancap kuat dalam hati-hati mereka. Dan bagaimana akidah para sahabat sampai mereka rela mengorbankan diri, jiwa dan raganya untuk membela Nabi SAW, sebagaimana yang terjadi di perang Uhud. Ya, bagaimana para sahabat menjadi tameng-tameng hidup bagi Rasulullah SAW, sampai ada sahabat yang menahan anak panah dengan badannya. Ya, sampai ada sahabat demi menjaga Nabi SAW keluar bola matanya. Itu menunjukkan bagaimana kuatnya akidah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Nah, maka itulah pentingnya akidah. Dengan akidah seseorang yang kuat dan benar, maka tidak akan ada keluhan dalam hatinya dalam menjalankan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.